Baginda, mata-mata kita mengirim kabar bahwa Damarmaya dan semua pengikutnya serta prajurit dari Kalimantan telah merapat di pantai kerajaan Asokala dan jumlah mereka ribuan. Pati Gupala memberi laporannya. Ruang tahta menegang mendengar kabar buruk itu. Harusnya Anda membunuhnya sejak lama Baginda, sahut sekretaris kerajaan. Jarak kita dengan mereka masih ratusan kilometer dan tentara kita jauh lebih unggul. Kita tak akan kalah dengan mudah, kata Baka dari singgasananya. Sekarang adalah hari penting. Jangan biarkan ketakutan ada di wajah kalian. Sekarang kita ke stadium. Para pangeran dan kesatria sudah menunggu. Baka bangkit lalu melangkah keluar disusul para abdinya. Kota ramai sesak, stadium padat dengan masyarakat dan kesatria dari penjuru Jawa, para pangeran duduk tersendiri di kursi empuk. Roro Jonggrang bersiap di keraton, dia memakai gaun terbaiknya, rambutnya dihias indah. Duhai, dia sungguh cantik mempesona. Bandung terpana akan kecantikannya, begitu Roro membuka pintu. Baginda Baka dan semua kesatria sudah menunggumu Raden Ayu. Hamba akan mengantar Anda, ucap Bandung sesopan mungkin. Kau melupakan janjimu, gumam Roro kecut. Kau berjanji untuk bicara tidak formal saat kita berdua. Kau sudah lupa. Bandung menunduk, dia sama sekali tak lupa satu kata pun atas janjinya. Tapi dia sadar, semakin dia melewati batas semakin besar rasa cintanya, perasaan itu harus dibunuh. Kita bukan anak kecil lagi Raden Ayu. Anda akan segera menikah. Roro menghela nafas pasrah. Kukira setelah melaksanakan tugas pemantasan kau akan lebih berani. Ternyata kau sama pengecutnya seperti dulu. Ucap Roro tajam. Sebenarnya dia marah, kesal karena tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Tidak senang akan keadaan yang memaksanya untuk menikah lewat sayembara. Marah akan status putri yang disandangnya membuat dia seolah dipenjara. Aku hanya berpikir bijak tentang bagaimana seorang kesatria melayani tuan putrinya. Ucap Bandung datar. Roro mengambil nafas dalam. Aku tidak akan menikah hari ini. Lalu dia melangkah masuk ke kereta kencananya. Stadium riuh saat Roro muncul. Stadium itu besar, bangunan melingkar yang di tengahnya arena bertarung, berdiri megah di tengah kota. Janur-janur kuning melengkung dengan indah, panji-panji ketujuh kerajaan berkibar tinggi, termasuk Panji Wici yang bergambar singa berbulu merak. Prabu Purwadi juga hadir sebagai tamu undangan. Dia cukup sedih. Harusnya putranya lah yang hadir dan mengikuti sayembara, tapi apalah daya, putranya sudah tak ada. Baka berdiri dari tempat duduknya, seketika menjadi diam, hening. Hari ini kita berkumpul di bawah panji-panji keluarga masing-masing untuk mengikuti sayembara pernikahan kerajaan. 19 tahun lalu kita berhasil melengsarkan Raja Pengging. Kalian memilihku sebagai raja baru 7 kerajaan. Karena itu marilah kita bersatu untuk melawan Damarmaya yang ingin tahtanya kembali. Untuk memperkuat kerajaan, aku mengadakan sayembara pernikahan ini. Tak perlu banyak waktu lagi. Sayembara ini aku buka. Baka memberikan pidato singkatnya. Gong ditabuh, stadium kembali bergemuruh. Roro Jonggrang berdiri, lalu turun dari podium menuju tengah arena dengan anggun. Apa yang kau lakukan? Umumkan syaratnya dari sini Roro. Seru Baka. Tapi Roro terus saja berjalan. Tiba-tiba sebuah bayangan besar meliuk-liuk di atas arena. Semua orang mendongak.
Di atas mereka sudah terbang naga balasoka, lalu mendarat di belakang Roro yang sudah di tengah arena. Semua orang terdiam menunggu syarat yang akan diajukan sang putri. Sudah jadi tradisi kalau putri memberi syarat pada sayembara pernikahannya. Syarat yang murni dari dirinya dan tidak dapat diganggu-gugat. Hasil sayembara juga harus diterima dan dihormati oleh semua orang. Seru Roro lantang. Ini adalah sayembaraku dan aku mengajukan sebuah syarat. Semua orang menjadi tegang, Bandung dan Baka juga. Syarat apa sebenarnya yang ia ajukan, hingga harus menunjukkan naga ayahnya pada semua orang? Syaratnya adalah membunuh naga balasoka. Semua orang terkejut, begitu juga Bandung dan Baka, seketika stadium riuh oleh obrolan gila itu. Melawan naga katanya, sungguh sang putri sudah gila. Lihat saja tubuhnya itu, tak lebih besar dari gigi naga di belakangnya, ini sayembara bunuh diri. Roro berputar balik dan kembali ke podiumnya, tak peduli bisik-bisik para pangeran yang mengelilingi arena. Kau sudah gila, gumam Baka, tak habis pikir dengan anaknya itu. Syarat sayembara adalah murni dan tidak bisa diganggu-gugat. Bandung menatap Roro, jadi ini adalah maksud perkataannya di keraton tadi. Duhai pujangga, apa yang harus Bandung lakukan? Semua orang berseru bahwa itu adalah syarat yang tak masuk akal, sayembara ini adalah pembodohan, para pangeran menuntut syaratnya dicabut. Naga itu merayap mengitari arena, menatap semua orang seolah siap menyemburkan nafas apinya, tak ada yang berani naik ke arena satu orang pun. Roro, cepat cabut syarat itu sebelum terjadi kekacauan. Sayembara putri bukan permainan. Ada politik yang bisa mengguncang ketatanegaraan. Baka geram pada anaknya itu. Namun Roro tetap diam. Hingga dari pintu masuk stadium muncullah sekelompok orang berbadan besar yang tingginya 3-5 meter, Baka dan Gupala tercengang melihat rombongan itu. Mereka adalah bangsa yang masih punya garis keturunan raksasa, sama seperti Baka dan Gupala. Seorang dari mereka yang punya tinggi 4 meter dan berjanggut merah naik arena dengan mantap. Naga balasoka mengitarinya seolah menemukan umpan enak. Baginda Baka, dia berseru lantang. Aku adalah Aksata dari desa Welingi jauh di barat. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda Raja 7 Kerajaan. Baginda, bangsa kita hanya tinggal hitungan orang. Aku kemari untuk menyelamatkan bangsa raksasa dari kepunahan. Aku kemari untuk mengikuti sayembara dan meminang putrimu. Bagai disambar petir Roro tercengang, syarat yang diajukannya malah disanggupi raksasa buruk rupa. Senjata makan tuan, mukanya menegang. Lihat apa yang sudah kau lakukan nak. Gumam Baka ke Roro. Jika dia kalah, aku akan kehilangan bangsaku. Jika dia menang, aku akan kehilangan nagaku dan kau akan menikahinya. Lihatlah kekacauan yang sudah kau buat. Manusia setengah raksasa bernama Aksata itu pun bersiap. Dia memakai jubah dari kulit naga dan membawa tombak besar yang terbuat dari gigi naga. Naga balasoka juga terlihat siap menerkam. Semua orang menegang melihatnya. Aksata memutar-mutar tombaknya, menantang naga besar itu. Naga balasoka menegakkan lehernya, lalu menyemburkan api hingga tubuh Aksata tak terlihat. Semua orang bergidik ngeri, mengira Aksata kalah dengan mudahnya. Tapi jubah yang dipakainya itu tahan api. Saat naga itu berhenti, Aksata nampak baik-baik saja.
Dengan cepat Aksata berlari mengitari arena, ekor naga itu berusaha menyabetnya, namun dia bisa menghindar, dia sangat cepat. Naga itu kembali menyembur, tapi Aksata sama sekali tak kepanasan, hingga akhirnya Aksata melompat ke atas kepala naga balasoka itu. Naga itu mengibaskan badan, Aksata jatuh seketika. Dia segera bangkit dan berlari ke bawah badan naga itu, membuat sang naga sendiri kebingungan karena badan besarnya. Aksata berhasil menggores badannya, naga itu memekik kesakitan. Makin marah, api menyembur kemana-mana. Pertempuran itu sangat sengit, hingga Aksata berhasil melempar tombaknya dan menembus kulit naga itu. Ular besar itu pun menggeliat kesakitan. Dia makin marah, berulang kali menyemburkan apinya ke raksasa itu. Setahan apapun mantelnya, jika dibakar terus-menerus akan panas juga. Akhirnya Aksata pun meronta, kekalahan mulai terlihat. Saat itulah para prajurit Wici tiba-tiba mengelilingi arena dan menodongkan senjatanya. Semua orang terheran, termasuk prabunya sendiri, Purwadi. "Apa maksudnya ini Prabu?" seru Baka ke Purwadi, yang duduk di belakangnya bersama para undangan lainnya. "Itu bukan perintahku Baginda. Mereka bahkan bukan prajurit Wici yang kubawa," tegas Purwadi. Para prajurit itu mulai melempar tombak-tombaknya dan menancap di sekujur tubuh naga Baka. Naga itu memekik kesakitan. Aksata lalu melompat keluar arena, kemudian segerombolan orang yang memakai bulu dan paruh rangkok di kepalanya muncul dari bangku penonton dan langsung mengitari arena. Mereka mulai membaca mantra, tato di tubuh mereka perlahan bersinar. Naga balasoka membuka mulutnya, siap menyemburkan api. Mendadak angin di sekitar naga itu mulai berputar, hingga saat menyembur, apinya tertiup angin dan membalut tubuhnya. Aksata dan para raksasa yang dibawanya mulai menyerang prajurit Prambanan yang berjaga, ricuh terjadi, kepanikan menyebar. Baka tak tinggal diam. Dia bangkit dan melempar abis semua prajurit berseragam Wici itu. Pati Gupala sibuk mengamankan podium yang berisi tamu-tamu penting. Bandung siap tangkas melindungi Roro. Musuh terus bermunculan, karena serangan tiba-tiba itu prajurit Prambanan kewalahan. Kota sebenarnya dijaga ratusan prajurit, belum lagi yang ada di keraton, tapi yang di dalam stadium tak lebih dari 200 orang. Gong segera ditabuh untuk meminta bantuan. Api di arena meredup, para dukun itu kelelahan. Naga balasoka terluka parah, Baka sibuk melawan para setengah raksasa yang mengeroyoknya. Sayembara kacau balau. Dari keributan itu terlihat seorang perempuan berpakaian hijau naik ke arena sambil membawa panah besar. Dia memandang tajam ke podium, ke gadis di belakang Bandung. Setelah melepaskan pukulan dentuman, Bandung sadar akan kehadiran wanita cantik di arena. Pandangan mereka terkunci. Wanita itu adalah putri dari Wici. Mereka amat terkejut. Begitu juga Prabu Purwadi. Laksmi menarik tali busurnya. Dengan sisa tenaga, naga balasoka membuka mulutnya, hendak menyembur. Namun begitu mulut terbuka, Laksmi melepas anak panahnya, naga itu menggelinjang, memekik kesakitan. Aksata kembali naik ke arena dan langsung melompat ke kepala naga itu. Tombaknya yang masih menancap itu dipegangnya, dan dengan semua tenaga dia menekan tombak itu lebih dalam hingga menembus tengkorak naga balasoka. Ular besar itu mengekik keras sebelum tumbang. Melihatnya Baka tambah marah,
dia melemparkan orang-orang tanpa belas kasih. Bawa kembali putri ke istana sekarang, seru Gupala pada Bandung. Bandung bergegas menggenggam tangan Roro, menariknya ke tangga samping, namun di bawah dipenuhi tentara Wici, akhirnya mereka turun lewat arena. Situasi makin kacau, prajurit berseragam Wici itu membunuh membabi buta, orang-orang sipil yang tak bersenjata akhirnya terpotong-potong penuh darah. Laksmi menatap tajam ke Bandung dan Roro, hatinya lebih dari terbakar melihat mereka berdua bergandengan tangan, orang yang dicintainya rela menjadi tameng demi gadis lain. Dengan amarah yang menggebu, dia kembali menarik busur panahnya. Bandung melihat sekeliling, semua pintu keluar dikerumuni prajurit Wici yang melakukan pembantaian, semua jalan buntu. Akhirnya dia bersiul, dari langit burung tunggangannya segera terlihat. Laksmi masih membidik, amarahnya memang memuncak, tapi rasa sayangnya pada Bandung membuatnya tak sanggup melepaskan anak panah. Bibirnya gemetar, nyeri di dadanya makin besar, cinta dan benci ternyata beda tipis. Naik Roro, suruh Bandung begitu burung besarnya mendarat. Tanpa basa-basi mereka berdua pun naik. Pegangan yang erat, ucap Bandung sembari menarik salah satu bulu agar segera terbang. Burung itu mengepakkan sayapnya, mereka mulai terangkat. Akhirnya Laksmi melepaskan busurnya juga, anak panah itu melesat dengan cepat dan mengenai leher burung besar itu. Mereka pun jatuh ke tanah. Bandung dan Roro tersungkur jauh. Kau tidak apa Roro? Bandung merangkul Roro dan membantunya bangkit. Burungnya memekik kesakitan, Bandung kembali menatap sekeliling, mencari celah untuk kabur. Dia melihat para pangeran diserang, namun mereka melakukan perlawanan sengit. Ada sebagian pangeran yang kabur, menunggangi kuda Tunangga Seta. Tak pikir panjang, Bandung langsung menarik Roro ke sana. Laksmi kembali membidik. Cepat naik Roro, Bandung berseru. Bisa terlihat betapa Bandung menyayangi gadis itu. Begitu mereka naik, Bandung segera memacu kudanya ke gerbang keluar. Laksmi melepaskan anak panahnya, namun tembakannya meleset, mereka semakin jauh. Laksmi langsung berlari ke kuda-kuda itu, dan menunggangi satu untuk mengejar dua sejoli yang telah mematahkan hatinya. Roro adalah satu-satunya keturunan raja, dia sangat diincar. Beberapa prajurit musuh yang melihatnya keluar stadium, langsung menunggangi kudanya dan mengejar. Bandung memacu kudanya lebih cepat. Beberapa prajurit lain menghadangnya di jalan menuju keraton, terpaksa dia membelokkan kudanya. Pengejaran terus terjadi, Bandung meninggalkan jalanan kota dan masuk ke jalan setapak hutan, mereka dihujani anak panah. Terus pacu kudanya. Jangan berhenti, ucap Bandung tegas. Kau mau apa? Roro takut. Benar saja. Setelah itu Bandung melompat turun. Bandung. Roro melihat ke belakang. Bandung berdiri gagah menghadang para penunggang kuda yang mengejar Roro, dia mengalirkan semua energinya dan mengeluarkan keris saktinya. Roro terus menggenggam erat tali kudanya, Bandung sudah jauh tertinggal. Tiba-tiba satu anak panah melesat dari balik pepohonan dan hampir mengenainya. Roro melihat penunggang kuda wanita terus mengejarnya, dia adalah Laksmi. Kuda Roro keluar dari jalan setapak dan masuk ke dalam hutan, dia masih dikejar. Anak panah berhasil mengenai punggung kiri atasnya, seketika Roro jatuh dari kudanya. Sekejap Laksmi menyusul, dia langsung turun dari kudanya.
Roro yang kesakitan merangkak berusaha kabur, tapi seberapa keras usahanya, itu tak cukup. Siapa kau? Kenapa kau lakukan ini? Kau memang cantik seperti yang digosipkan. Pantas dia sangat memujamu. Laksmi dengan angkuhnya terus saja menyudutkan Roro. Roro yang masih di tanah memegangi dadanya yang nyeri, dia tak mampu berkata. Kecantikan itu bukanlah milik manusia. Bagaimana bisa manusia lebih cantik dari bidadari? Semua pemuda di negeri ini terpesona hanya dengan bisik-bisik tentangmu. Mereka meninggalkan semua yang mereka punya hanya untuk mengikuti sayembaramu. Mereka bersedia menaruh pusakanya di kakimu. Tapi kau malah meminta syarat yang mustahil. Kau tidak tahu betapa sombongnya kau. Segumpal darah keluar dari mulutnya, nyeri di dadanya menyebar ke seluruh tubuh Roro. Pemandangan yang indah. Lihatlah kecantikan itu layu dengan tiba-tiba. Laksmi tersenyum pahit. Tiba-tiba terdengar suara orang berlari. Bergegas Laksmi mencengkram rambut Roro dan menaruh belati di lehernya. Apa yang kau lakukan? Seru Bandung yang datang dengan menodongkan kerisnya yang berlumur darah. Lepaskan dia. Laksmi mencengkram rambut Roro makin kuat. Jatuhkan kerismu atau kugorok lehernya. Pandangan Bandung serius, was-was, lalu dia menaruh kerisnya ke tanah. Kenapa kau melakukan ini Raden Ayu? Kenapa kau menyerang stadium yang bahkan ada ayahandamu di sana? Dia bukan ayahandaku lagi. Dia tidak pernah menjadi ayahku. Dia mengurungku di keputren, melarangku untuk menemui orang lain. Dia malu padaku karena terlahir cacat. Tapi saat aku memperbaiki cacatku dia malah mengusirku. Itu salahmu sendiri Raden Ayu. Kau melakukan perjanjian dengan Nyi Roro Kidul. Ini tidak adil. Seru Laksmi, matanya mulai berkaca-kaca merasakan ketidakadilan yang diterimanya bahkan sedari lahir. Aku ditipu. Dia singkan. Tidak dicintai. Kenapa takdir begitu menyakitkan? Bandung mengerti betul penderitaannya, dia juga merasa iba. Raden Ayu. Hendak dia berkata, tapi Laksmi memotongnya. Raden Ayu, hanya kau yang memanggilku begitu. Atas semua penderitaan hidup, aku berusaha untuk menerimanya. Tapi saat kau menolak cintaku, aku tidak bisa. Aku tak bisa menerimanya. Aku berusaha untuk melupakanmu, membencimu. Tapi aku tak bisa. Rasanya sakit di dadaku semakin hari semakin menyakitkan. Bandung kini tak menegang, dia berdiri mendengarkan suara hati Laksmi. Aku selalu disalahkan, ditolak. Aku hanya ingin cantik dan dicintai olehmu. Tapi semuanya berakhir kacau. Demi gunung-gunung di Jawa aku hanya menginginkanmu Bandung. Laksmi menatap dalam Bandung, memberikan semua ketulusan cintanya lewat tatapan itu, tapi apalah daya jika pintu hati Bandung bukan untuknya. Sebesar apa cinta yang diberikan Laksmi, itu tetap tidak akan terbuka. Roro makin lemah, mendadak dia terjatuh dan tak sadarkan diri. Melihat ada kesempatan, Bandung bergegas mengambil kerisnya dan menyerang Laksmi. Namun serangan itu berhasil ditahan, belati Laksmi dan keris Bandung beradu tertahan. Dari situ Laksmi sadar, semua perbuatannya untuk balas dendam yang padahal usaha untuk mendapatkan cinta Bandung berakhir sia-sia. Menyakitkan, dirinya tak berarti apa-apa bagi Bandung, hatinya kembali hancur sehancur-hancurnya. Perlahan dia mengendurkan otot tangannya dan membiarkan keris Bandung menerobos dadanya. Ironis sekali, bukan cinta Bandung yang ia dapat,
melainkan benda tajam yang merenggut nyawanya. Laksmi pun ambruk, darah mengalir dari mulutnya, nafasnya tercekat hampir hilang. Dia menoleh ke arah Bandung yang dengan cemas memangku Roro, bahkan di terakhir sisa nafasnya dia tak pernah mendapat cinta secuil pun. Air matanya kembali jatuh, bersamaan dengan maut yang mengambil nyawanya.